Nah, bergabunglah dengan Sekolah Tinggi Agama Islam STAI As-Sunnah Deli Serdang. Saat ini membuka penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru, program S1 PBA dan KPI, akreditasi B, dan program persiapan Lughah Bahasa selama 1 tahun. Didukung dengan suasana belajar yang kondusif, nyaman, kawasan laki-laki dan perempuan terpisah, fasilitas memadai, dibina oleh tenaga pengajar yang profesional dari dalam dan luar negeri, dengan bahasa pengantar perkuliahan Bahasa Arab, memiliki kegiatan unggulan program hafalan 30 juz dan mutun ilmiah, dan seminar internasional bersama masyaikh dari Timur Tengah. Waktu pendaftaran, mulai 18 Januari 2021 hingga 18 Juli 2021. Pendaftaran online di www.pmb.assunnah.ac.id. هؤلاء لا علم لهم إلا اتباع الظن إنهم يرددون كلام عدو الله الجهم. الجهم؟ ومن الجهم هذا؟ هو الجهم بن صفوان، كان من أهل خراسان من أهل ترمذ، وقد كان صاحب جدال وخصومات. نعم، كان ذكيا ولكنه ضل الطريق. يا أحمد، إن الجهم بن صفوان يستدل على عقيدته بآيات من القرآن الكريم. نعم، الجهم بنى أصل كلامه على بعض الآيات، ولكنه فهمها وفق عقله القاصر، وليس كما فهمها الصحابة الذين أنزل القرآن عليهم. الجهم بن صفوان تأول القرآن على غير تأويله وتتبع المتشابه، وكذب بأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عظيم. أصبت. من زعم أن المسلم الذي يصف الله بما وصف به نفسه كان كافرا كما يقول الجهم، لا شك بأنه قول عظيم. ولماذا تنكر على الجهم استدلاله بالقرآن الكريم في قوله تعالى: ليس كمثله شيء؟ أنا لا أنكر عليه استدلاله، إنما أنكر عليه فهمه. فضلا يا أبا عبد الله، أخبرنا بما يفسر الجهم هذه الآية. يقول ليس كمثله شيء من الأشياء، ولا يكون في مكان دون مكان، ولا يتكلم، ولا ينظر إليه أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل، وليس له نواح ولا جوانب، ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، ولا له يمين ولا شمال، وليس له أعلى ولا أسفل، وهو ليس معلول. ما هذا؟ لم أفهم شيئا. ولن تفهم شيئا، لأنه لا يصف الله بل يصف معدومه. ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه, dan Allah telah menyebutkan, kata Imam Tirmidzi, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat sifat al-yada, tangan, was-sam'a, pendengaran, wal-basara, penglihatan. Fata'awwalatil jahmiyah, maka orang Jahmiyah mentakwil, maka mereka mentakwilkan, menafsirkan tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Maka mereka berkata Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Tapi apa kata orang-orang Jahmiyah? Allah menciptakan Adam dengan apa? Kekuatannya. Ya. Karena mereka menolak sifat apa? Tangan. Orang Jahmiyah mengatakan makna tangan adalah apa? Kekuatan. Jadi mereka yang menafsirkan tangan dengan kekuatan itu orang Jahmiyah yang diingkari oleh para ulama terdahulu. Makanya kita dapat di sebagian orang mereka tidak mau bermadzhab dengan madzhab Syafi'i dalam masalah akidah. Mereka bilang kami ya kalau fikih dari ikut imam apa? Syafi'i. Kalau akidah ikut Asy'ari. Kalau akhlak ikut apa? Imam Ghazali. Jadi mereka tidak ridho mengambil akidah Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan orang yang mentakwil sifat dikatakan sebagai Jahmiyah. Jadi orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Dan sering kita katakan seandainya kalau Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya, berarti Adam tidak spesial. Justru Allah berdalil dengan Adam diciptakan dengan tangan Allah agar iblis tunduk kepada sujud kepada Adam. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kata Allah, wahai iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah berdalil dengan keistimewaan Adam. Di antara keistimewaan Adam apa? Dia diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kedua tangan artinya kekuatan, maka iblis bisa membantah.
Kata iblis, apa bedanya saya dengan Adam? Kau ciptakan Adam dengan kekuatan, kau ciptakan saya juga dengan apa? Kekuatan. Jadi barang siapa yang menakwilkan tangan Allah dengan kekuatan, berarti dia telah menghilangkan keistimewaan Nabi Adam. Dan dia semakin menguatkan hujahnya iblis. Paham? Ibnu Taimiyah ditanya tentang masalah akidah, dari mana diambil akidah? Kata Ibnu Taimiyah, al-i'tiqad laisa li la yukhadhu anni wa la yukhadhu amman huwa akbaru minni. Kata Ibnu Taimiyah, akidah itu tidak diambil dari saya dan tidak diambil dari orang yang lebih hebat dari saya, tetapi diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, wa ma ajma alaihi salaful ummah. Diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan kesepakatan para salaf. Makanya Imam Asy-Syarik bin Abdullah tatkala disampaikan bahwasanya orang-orang Mu'tazilah menolak sifat-sifat nuzul, bahwasanya Allah tidak turun di malam sepertiga malam yang terakhir, yang turun adalah rahmatnya atau apanya, adapun bukan Allah yang turun, maka Al-Imam Syarik bin Abdullah berkata, tanyakan kepada mereka, dari mana mereka mengambil akidah mereka? Yang ngomong seperti itu siapa? Kalau kami mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, dari para tabi'in, dari para salaf. Kalau mereka ngomong seperti itu, dari mana ngambilnya? Makanya kalau ada orang yang menolak sifat, tanya, kamu akidahnya dari mana? Dari mana ngambilnya? Disinilah perbedaan antara manhajus salaf dengan yang lainnya, ikhwan. Kenapa penting kita memahami manhaj salaf? Karena manhaj salaf adalah berpegang teguh dengan apa yang diyakini oleh para salafus saleh. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang masalah akidah yang kita ingin kita meninggal bertemu dengan Allah di atas akidah yang benar. Dan ini bukan perkara sepele, makanya para ulama menulis buku membantah mereka dari dulu. Karena penyimpangan dalam hal ini penyimpangan dalam masalah akidah.